kita berjumpa lagi. Tetapi Bu Guru mau mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak hebat, alhamdulillah kita hari ini masih bisa bertemu di video pembelajaran minggu yang ke-9 dengan tema anak-anak kira-kira sudah tahu belum ya? Tadi sebelum Bu Guru masuk, Bu Guru sudah memperlihatkan cuplikan video-video yang akan Bu Guru sampaikan di tema hari ini. Anak-anak sudah lihat ada gambar apa saja ya tadi? Iya, ada gambar bumi, kemudian pemandangan, pegunungan, laut, daratan, dan lain-lain. Anak-anak hebat, hari ini kita belajar dengan tema bumi. Anak-anak mau tahu cerita selanjutnya? Ayo ikutin Bu Guru untuk menyimak video pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan. Wah, anak-anak sudah siap nih mendengarkan cerita dari Bu Guru? Baik, anak-anak, hari ini kita belajarnya tentang bumi. Apa sih itu bumi? Bumi itu adalah planet yang kita tempati atau di mana tempat kita tinggal. Planet yang kita tempati ini merupakan salah satu bagian dari tata surya. Dan ada dua benda langit yang cukup akrab dengan bumi, yaitu matahari dan bulan. Di antara mereka bertiga, mataharilah yang punya ukuran paling besar. Ukurannya matahari 900 kali lebih besar daripada bulan. Kalau bumi ukurannya 4 kali lebih besar daripada bulan. Meski memiliki ukuran yang besar, matahari tetap terlihat kecil karena jarak antara matahari dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Ada apa saja sih di bumi itu? Ternyata di bumi itu ada beberapa bentang alam. Bentang alam yang pertama adalah bentang alam pegunungan. Yang kedua, bentang alam daratan. Yang ketiga, bentang alam sungai. Dan yang keempat adalah bentang alam laut dan pantai. Pegunungan disebut juga barisan dan banjaran, yang merupakan suatu area geografis berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deretan atau bentangan. Pegunungan yang dibatasi oleh dataran tinggi atau terpisah dari pegunungan lain dengan melewati punggung gunung atau lembah. Di bumi, pegunungan biasanya terbentuk dari beberapa lempeng tektonik melalui sederetan proses. Sekarang kita akan bercerita tentang bentang alam darat. Bentang alam darat terdiri dari gurun dan padang rumput. Gurun yaitu padang pasir atau suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit. Bentang gurun memiliki beberapa ciri umum. Gurun sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang, bukit pasir, dan permukaan berbatu merupakan bagian pembentuk lain dari gurun. Secara garis besar, gurun terdiri dari 4 jenis: gurun dingin, gurun pesisir, gurun panas dan kering, serta gurun semi arid atau semi gersang. Nah, selanjutnya kita bercerita tentang padang rumput. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Biasanya di padang rumput ini menarik banyak satwa liar dan mendukung flora dan fauna yang tidak dapat berkembang di habitat lain. Di padang rumput biasanya tersedia area untuk bersarang, mengumpulkan makanan, dan kadang-kadang bisa dijadikan tempat berlindung seperti pedesaan dan pertanian. Padang rumput ini ada padang rumput alami dan ada juga padang rumput buatan, yaitu padang rumput yang dibuat dari semak atau hutan yang ditebangi. Padang rumput mencakup 20 hingga 40% dari luas permukaan bumi. Nah, bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan ya.
Sekarang kita akan bercerita tentang bentang alam sungai. Bentang alam sungai terdiri dari danau dan sungai. Danau bisa disebut juga situ, telaga, atau tasik. Danau adalah daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basin air yang sangat luas. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau rata-rata memiliki kedalaman yang dangkal dan airnya berasal dari berbagai macam sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil pada permukaan bumi. Wilayah itu ditempati suatu danau lebih kecil dibandingkan dengan laut dan daratan. Danau memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah danau. Selanjutnya kita akan bercerita tentang sungai. Sungai bisa disebut juga kali atau bengawan. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Sungai juga merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata. Karena di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah aliran sungai. Wah, seru juga ya bercerita tentang bumi. Ternyata di bumi itu terdapat banyak sekali bentang alam. Nah, bentang alam yang terakhir yang akan Bu Guru ceritakan yaitu tentang bentang alam laut. Bentang alam laut terdiri dari laut dan pantai. Laut adalah sebuah perairan air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang pantai. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan. Pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Untuk mengatasi abrasi atau penggerusan garis pantai dari gelombang atau ombak dapat digunakan pemecah gelombang yang berfungsi untuk memantulkan kembali energi gelombang. Berbagai cara yang ditempuh untuk memecah gelombang diantaranya dengan menggunakan tumpukan tetrapod yang terbuat dari beton pada jarak tertentu dari garis pantai. Hutan bakau pun dapat membantu mengatasi gelombang serta sekaligus bermanfaat untuk kehidupan binatang serta tempat berkembang biak ikan-ikan tertentu. Terumbu karang juga merupakan pemecah gelombang alami sehingga sangat perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan dalam mempertahankan garis pantai. Bagaimana anak-anak? Cerita tentang buminya? Seru ya? Ternyata di bumi itu terdapat berbagai macam bentang alam.
Dan di bentang alam tersebut ada tempat kita tinggal, yaitu bentang alam daratan. Anak-anak hebat, mudah-mudahan dengan video pembelajaran yang Bu Guru sampaikan dapat menambah pengetahuan, wawasan anak-anak, dan anak-anak hebat menjadi anak yang pintar. Baik, Bu Guru akan tutup di kegiatan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga imun yang kuat. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu dan tetap semangat.